Nah, berangkat ganti ya. itu dicerahkan lagi ya. Tunggu sangat masuk. Jadi lunga tak. Tunggu di tangan. Di sini. Ya, mulai ya. Dia benar Waalaikumsalam. Bila jangan beri Pak. Iya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Mayyahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim ala Muhammad. Allah Ta'ala karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Boleh ini. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa zawjaha. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa sha'ala innallaha kana aliman khabira. Ya wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman fa inna istaghfara fi kitabillah wa khayrul hadi hadi Rasulullah wa sallallahu alaihi wa Alhamdulillahirabbil alamin. Maka biasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan nikmat rezeki dan rahmat setiap ketetapan umat Islam dan dunia. Amin. Salajengipun kita untuk akan babagan anak tercelah mencerang hadis kita ini. Halaman pintar. Nah, 1544. Aplikasi halaman pintar. Aplikasi 500 tidak dulu. Anbas bin Hakim. Saking panjenengan Bas bin Hakim. An Abi dari bapaknya, An Jadi dari kakeknya. Kal ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wailul lilladzi yuhadditsu fayakdziba liyudhika hil qaum wailul lahu summa wailul lahu. Akhrajahu salasah, dikeluarkan oleh tiga itu Imam hadis yang tiga. Lagi Imam hadis yang tiga itu yang dimaksud adalah Imam Bukhari, Imam Muslim sama Imam Ahmad bin Hanbal. Di sini tertulis sebenarnya wa isnaduhu qawiyyun. Isnadnya kuat. Isnad itu tersambungnya sanad. Tersambungnya sanad tinjauannya pada jalur, bukan piyainya. Piyainya itu bodoh, piyainya lupa, piyainya gila, piyainya sok-sok lupa, piyainya tukang khianat, suka ngingin janji, piyainya itu adalah ahli bid'ah, misalkan piyai itu golongan sesat, aliran sesat dan seterusnya. Itu berkaitan dengan diriwayatkan, berkaitan dengan bukan sanad tapi rawi. Jadi tinjauan takrij hadis berkaitan dengan hadis sahih yang tidak sahih itu pada riwayatan sama diriwayatkan. Yaitu rawi itu orangnya, harus diriwayatkan itu jalurnya. Jadi kalau ada dikatakan sanadnya kuat, itu pada jalurnya. Artinya jalurnya itu biasanya pertimbangannya adalah belum tahu ketemu, tidak pada zamannya, belum tahu ketemu kok iso cerita. Janjane taune padha, uripe padha, umure padha. Ini belum tahu ketemu kok iso diceritake aku mendengar. Dan harus mengatakan saya mendengar atau kami mendengar. Mengabarkan kepada saya. Nek mengabarkan tok tanpa saya ini tidak sanadnya tidak tersambung.
harus mengatakan hadatsana, kabarona dan seterusnya. Artinya ada lapat-lapat redaksi yang menunjukkan tentang kisah sing cerita umum krungu langsung. Nah, intinya ngono. Jaman itu kelahirannya gitu, tahun kelahirannya orang mungkin ketemu kok ketemu. Tempatnya berbeda. Nah, terus situasinya ini yang kunjoro terus kurang-kurang tahun kok bisa cerita di padahal nah, itu berkaitan dengan sanad jalur. Jadi ya ini aplikasi terus kalau lagi halaman ini bang. Pak gak beda Pak. Aplikasi halaman berapa? 1500 kali. Itu sing yang ulah dari ketemu. Oh dari kita. Kalau klaim-klaim awang tak buka juga. Halaman Halaman mas. di mana? Hah? Kalau ini 153. 1323. Kita 153. Jadi Pak bin Hasan, hadis ini Hasan. Saya hanya ingin melihat hadis ini. Nah, Imam acara sekolah ini itu mentahke hadis ini. Nah, setingkat Ibnu Hajar tetap mentahke ini, tidak mentahrid. Karena sudah beberapa generasi dari mutawin hadis ini, penulis hadis. Beberapa generasi dari imam hadis. Kalau Ibnu Hajar Asqalani yang sedang kita pelajari ini tidak berstatus imam hadis tapi al-hafiz. Hadis ini Hasan. Al-Manawi berkata diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan Al-Hakim dari hadis Muawiyah. Kalau tadi Bas bin Hakim bin Haidah, dan hadis ini telah dinyatakan hasan oleh Imam At-Tirmizi dan dikuatkan oleh Al-Mundhiri serta Ibnu Hajar. Ibnu Hajar Asqalani tentunya. Ibnu Hajar berkata, ada muridnya Ibnu Hajar Al-Haythami, Mahpodo. Ibnu Hajar berkata, hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang 3 dengan sanad yang kuat, yaitu Imam Al-Mundhiri, Ibnu Hajar dengan sanad yang kuat. Artinya kesimpulannya bahwa hadis ini bisa dijadikan hujah. Mau yang meneliti itu memberi keterangan status hadis ini hasan atau membuat, intinya bahwa hadis ini bisa dipakai untuk hujah. Maksudnya KRP. Maksudnya hadis ini adalah yang berikut. Hadis ini berisi ancaman yang sangat keras terhadap orang yang berdusta agar orang yang mendengarnya tertawa. Artinya di sini ada penghinaan. Hakikat akhlak itu kan mengagungkan Allah. Tidak boleh ada penistaan, tidak ada penghinaan. Karena interaksi kita dengan manusia saling menghormati itu intinya mengagungkan Allah. Sehingga kenapa kita dosa mengejek orang, sanajan kita menghina seseorang sing diejek ora lara ati. Kita menghina orang tetap salah kan ya. Wong dijek ora apa-apa, kita tetap salah. Karena salahnya kita itu yang tidak mengagungkan Allah. Hakikat kita
mengejek seseorang itu, tidak menghormati seseorang itu padha karo awake dhewe tidak mengagungkan Allah. Saja orang menghina Allah tapi tidak mengagungkan Allah, sehingga tetap berdosa. Diancam ancaman keras terhadap orang-orang yang membuat mencelakakan saudaranya, apakah itu penghinaan, apakah dengan berita yang bohong, apakah itu dengan ghibah. Telah disebutkan beberapa dalil-dalil tentang keharaman berdusta, di antaranya firman Allah, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mengetahui, wa ta'fu ma laysa laka bihi ilmun. Dari disambung melakukan, janganlah kamu mengikuti sesuatu pengetahuan atau sesuatu yang tidak real, tidak nyata, tidak pasti gitu. Dan hoax tidak boleh. Diriwayatkan di dalam As-Sahihain dari hadis Ibnu Mas'ud, dia berkata Rasulullah bersabda, innal kadzdzaba yahdi ilal fujur. Sehingga kedustaan itu akan membawa seseorang kepada kemaksiatan. Jadi kedustaan itu membawa kuat secara psikologi untuk melakukan kemaksiatan. Paling tidak maksiat terhadap kebohongan yang dia lakukan untuk menutupi kebohongannya lagi, ya berbohong. Minim niku kan. Nah ini ungkapan ulama ya. Bukan hadis. Wa inal fujur, dan kemaksiatan itu yahdi menuju kepada ilalna, kepada neraka. Karena kemaksiatan hakikatnya adalah membangkang terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Sangat hukum Allah tidak berkategori had, mungkin jarimah. Jarimah itu perdata, namanya bukan berkaitan dengan kriminal, tetapi itu sesuatu yang dilarang, menuju kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya tidaklah seorang itu berdusta. Wa inna rajul la yahliku wa yataharram hatta yahtaba indallahi kadzaba. Tidaklah seseorang itu berdusta dan terus berusaha untuk berdusta, melainkan Allah akan mencatat seorang sebagai seorang pembohong. Itulah kemarin saya sampaikan bahwa yang namanya kaum muslim itu harus menutup aib kaum muslimin yang lain. Karena apa? Di sini yang namanya manusia itu tidak bisa lepas dari kesalahan dan kekurangan. Tidak bisa. Innahu kana dzaluman jahul. Ya, manusia itu karakter dzaluman jahula itu kewangan terhadap dirinya sendiri dan orang lain. Fasa iwal munkar, fasa terhadap dirinya sendiri, wal munkar itu merugikan sendiri atau orang lain. Dan keseluruhan itu adalah dolim. Watak dasarnya punya sifat dolim. Makanya awake dhewe niku ora usah mikir menghilangkan piye carane awake dhewe ora dolim, itu akan datang sendiri. Pola pikir utawa pikiran utawa napa-napa niku mesti enek ngoten. Datang dengan sendirinya, apakah itu karena setan, apakah karena nafsu kita ngoten. Itu akan datang dengan sendiri, itu asa kakek umet-umet. Ada sibuk untuk berpikir kepada Allah, ada sibuk untuk berbuat baik, ada sibuk untuk beramal soleh, itu hilang dengan sendirinya. Nek mikir hilang-hilangnya ada malah orang dan berbuat, orang dan cancut memikir cara hilangnya, malah orang mendekatkan diri kepada Allah berbilang cara hilangnya sibuk pater dengan hilang itu. Terus sehingga ketika dengan orang sesama orang ditutupi, orang mesti duwe salah nih wong. Lah nek wong mukmin kuwi mau wis melakukan kesalahan terus-menerus dalam konteks kebohongan atau dalam konteks kriminal, gaweane bermaling, tukang maling, tukang kok maling katanya. Nek maling sok-sok wong kan katanya, ngapusi ya wong sok-sok umpamane. Tapi ini bukan berarti memperbolehkan maling loh. Ini kita bicara konsep, bicara konsep. Lah nek wong kuwi mau dadi maling wis dadi tukang, berarti kan gaweane. Lah niku jenenge maling. Ngono lho.
Bohong kok ndak dino, orang ndak dino setiap saat kok bohong berarti pembohong. Nek pun ngoten niku wau jenengan cerita orang itu pembohong itu bukan gibah. Justru malah kancane dikandani kowe hati-hati karo kae tukang bohong. Karena kita menghindari mudarat, harus menghindari mudarat daripada manfaat. Nah, jangan AED tidak boleh memberikan statement atau menjustifikasi orang itu neraka atau kafir. Ya hanya sebatas statusnya dia yang sering dia lakukan saja, amalnya dia lakukan. Orang menjustifikasi sampai kepada kafir, munafik, status-status yang hakiki tadi, yang mutlak tadi tidak usah. Ya sebatas perbuatannya ini. Agama kita itu hal-hal yang berkaitan dengan karakter itu tetap kita punya keyakinan itu bisa dirubah. Terlihat. Di dalam agama kita itu semua itu bisa dirubah. Bisa dirubah ini kan dibaliknya tenggane awake dhewe. Sehingga ada ampunan, ada anjuran, ada ancaman. Di agama kita kan begitu ya, ada ancaman, ada wajib, kewajiban, ada fardu, ada tuntutan maksudnya, ada tuntutan dan sebagainya kan dalam rangka untuk menuju kepada perubahan. Hijrah itu ada. Nek awake dhewe sinau psikologi ora enak. Jadi watak itu ora iso. Buat nek watak iso itu ilmu psikologi. Tapi nek ilmu agama bisa. Lah nek ilmu psikologi iki mau dasarnya agama pasti ada keyakinan paling ditekoni. Pripun Pak penyelesaian pun tenang mawon, donga kali mawon ora nek jenengan semangat pasti Allah akan merubah kan. Ilalah yang dulu lalu dikaumin hatta juga itu diantusin kan. Artinya di sini ada dalil, ada sunatullah bahwa semua itu perubahan itu tergantung awalnya di ibda binafsi. Termasuk Rasulullah SAW juga demikian. Ketika kita mulai untuk menuju petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala itu Rasulullah diperintahkan mengatakan ana wa man tabani, dimulai dari saya dan orang yang mengikuti saya kan. Sekali lagi kuncinya mesti harus dengan pembohong, bid'ah, ahli bid'ah, sama saja boleh. Sebenarnya boleh kita mengatakan dia ahli bid'ah, munafik, kafir. Tapi sekali lagi kalau sampai kepada status yang hakiki itu bukan ranah kita. Nah kalau kita hanya menjustifikasi terhadap sifatnya itu tidak masalah. Tadi pembohong. Tapi kalau sudah menjustifikasi terhadap per orang personalnya, per orang yang bentuknya hakiki, kafir, munafik, ahli bid'ah, kan musik itu bukan ranah kita. Ini ranah ulama. Karena untuk memahami agama itu bukan kita sekali lagi Pak. Ini harus kita pahamkan betul agar agama ini terpelihara. Kan pesannya Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah dan bisa buka dari Bapak ini. Surat Al-Baqarah 193. Aplikasi. Tinggal aplikasi itu orang kan nanti cepat nanti 193. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna dinillah, dan peringlah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah kaum nabi. Saya hanya ingin menyampaikan pada fitnah. Jadi kenapa kita harus meluruskan juga berkaitan dengan status itu tadi ahli bid'ah, munafik, kafir dan seterusnya secara hakiki tadi itu boleh karena menerangkan kepada kita yang namanya amar ma'ruf nahi munkar itu salah satu di antara tujuannya menghilangkan fitnah. Artinya menghilangkan fitnah, meluruskan petunjuk Allah, meluruskan ajaran Allah, menghindari hal yang menyimpang. Kalau ada hal yang menyimpang atau penyimpangan dalam ajaran ya harus diingatkan. Ajaran saya menyimpang, iya. Ini sekali lagi yang menilai ajaran itu menyimpang atau tidak menyimpang itu ulama.
Nah, di Indonesia yang berhak seperti itu adalah majelis ulama. Sehingga majelis ulama itu kalau di Indonesia itu ad hoc, bukan pemerintah. Karena sampai ulama itu di bawah pemerintah, negaranya hancur, sistem ketatanegaranya salah, sehingga itu majelis ulama itu tidak ditolak, tidak laporan kepada pemerintah, tapi dia mitra pemerintah memberikan rekomendasi, hanya rekomendasi saja, tapi dia mandiri. Itu majelis ulama. Sehingga majelis ulama Indonesia itu anggotanya dari ormas macam-macam. Sing legitimate tentunya orang wonten ormas gitu. Ormas yang legitimate. Yang punya legitimasi dan ormas yang dia punya kapabilitas. Ya hanya saja cara-cara saya mengatakan Majelis Ulama Indonesia, neng sistem pengambilan keputusan di Majelis Ulama Indonesia itu sing oleh berfatwa ning pusat. Wah, dhewe Majelis Ulama cabang Majelis Ulama terus beleleh bae fatwa ngoten nggih. Ora, tetap fungsinya adalah menyampaikan keputusan atau fatwa dari Majelis Ulama pusat. Caranya ini jadinya Majelis Ulama, kita hanya mensosialisasi saja, dan menyampaikan dan melaksanakan program yang di atas. Begitu dengan majelis tidak berfatwa. Sama dengan di Muhammadiyah. Di Muhammadiyah itu majelis tarjih di cabang itu hanya menyampaikan atau mensosialisasikan atau membina umat di tingkat cabang, tidak boleh buat fatwa. Sanajan sing salah satu yang duduk di majelis tarjih pusat itu seorang cabang. Ini ketika dia mengatasnamakan cabang ora boleh berfatwa gitu ya. LAI di Muhammadiyah begitu gitu ya. Tapi kalau dia mandiri tanpa mengataskan nama apapun, ketika dia kategorinya adalah dia sudah mujtahid, boleh berfatwa. Contoh Adi Hidayat. Jadi Adi Hidayat itu di tingkat di Muhammadiyah dia sudah kategorinya adalah secara personal boleh berfatwa. Secara personal boleh berfatwa. Sehingga sosok jenengan sok nyeleneh di dalam Muhammadiyah. Merasa rakit tangsi nang Indonesia marai gerakan rotok mana, tapi Muhammadiyah sudah dewasa menyikapi semacam itu dengan adanya perbedaan, apalagi dengan fenomena Adi Hidayat rotok itu kan terus sudah dibanding-bandingnya kan. Tapi memang begitu. Tapi Adi Hidayat pasti komitmen dengan nilai-nilai Muhammadiyah, nilai dan sebagainya. Hanya dia punya otoritas karena memang diakui tentang keilmuannya, terutama ilmu tafsirnya. Nah, ilmu hadisnya belum diakui di tingkat dunia, tapi yang diundang, mendapatkan secara pribadi personal itu ya mufasir, seorang ahli tafsirnya. Tapi kalau Kiai Haji Ahmad Azhar Basir itu ahli fikih. Karena Kiai Haji Azhar Basir sudah menulis tafsir ini, tapi ahli fikih. Itu pimpinan dulu setelah sudah menjadi fatwanya Rasulullah Islam. Yang dulu yang anggotanya adalah ada Abdullah bin Bas, ada Utsaimin, ketua dewan fatwanya adalah Kiai Haji Azhar Basir, itu ketua pimpinan pusat Muhammadiyah, ahli fikih. Hukum-hukum Islam, kompilasi hukum Islam itu banyak yang disusun dari pikiran-pikiran Kiai Haji Azhar Basir selain daripada Profesor Dr. Asmuni Abdul Rahman. Itu juga pimpinan Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah. Jadi dewe di Muhammadiyah itu menjadikan rujukan itu memang punya kapasitas. Kembali kepada masalah pembohongan tadi, memang yang berhak itu adalah ulama. Termasuk untuk memahami agama, Pak, pesan saya. Memahami agama itu bukan kita. Rancak yang menolak sih organisasi cilik-cilik itu bahkan aku netral ramai mendidik, malah dia memahami agama dengan caranya sendiri. Ini faktanya agama di sini, rusaknya agama di sini. Dia tidak punya sanajan dia bergelar doktor sekalipun, kalau tidak ada legitimasi, dia tidak mutabarok, tidak dilegitimasi ulama-ulama yang lain bahwa dia memang sudah punya sekelas sebagai seorang mujtahid, tidak boleh. Ya kacaunya di sini. Orang-orang maaf saya akan mengatakan sebagian yang mau. Sebagian orang-orang salaf itu kan hanya model pendidikannya kan ya ngaji ngerti majelis taklim ngeten iki. Terus kok kiai ini
Enek sing rada cerdas sik di sekolah iki 2 tahun, yang Yaman yang setelah 2 tahun pulang ke sini kan ya hanya 2 tahun, mana rata-rata teknik. Sing cerdas rata-rata banyak teknik. Banyak yang dari teknik karena logikanya main. Logikanya main. Lah, lagi tekan 10 saja belum mencukupi ilmunya, dia sudah menentang ulama-ulama dia. Nah, ini agak kacaunya. Jadi sudah merasa seolah-olah sudah ulama, bahkan mengkritiknya sampai penghinaan, menjatuhkan martabat. Nah, ini justru rusaknya di sini. Kenapa rusaknya? Karena di internal mereka sendiri juga saling menilai. Ini kan di video itu tidak masalah. Saya punya buku kecil, buku putih, itu masalahnya. Kita tak duduk buku ini. Jadi buku kecil di sini memang saling menghinakan. Di sana dijelaskan begitu, bahkan saling menyiadakan, bahkan saling lebih parah lagi daripada kalimat-kalimat yang disampaikan di sini. Ya karena apa? Bukan ranahnya, bukan hanya mereka seolah-olah menjadi ranahnya. Sekali lagi, memahami agama itu ranahnya ulama. Saya berani mengatakan ini kadang aku Muhammadiyah Pak. Coba aku Muhammadiyah rawani Pak. Justru saya tidak di Muhammadiyah rawani ngeten iki. Rujukan saya siapa? Penisbatan saya siapa? Sandaran saya siapa? Penak tahu nek Muhammadiyah. Apa? Majelis Tarjih Muhammadiyah. Tak kandake ya Mas, seneng nek dikandake nek kleru ditegur kan selesai. Salah ganti kan ngono. Lah ngoten lho. Rujukannya cecet saya orang Muhammadiyah, rujukannya ada, dan Muhammadiyah adalah legitimate. Dan manhaj tarjih itu adalah mutabaroh. Manhaj yang digunakan oleh para ulama-ulama zaman dahulu, manhaj yang digunakan oleh ulama salafus saleh, manhaj yang digunakan oleh para salaful ummah, walaupun tidak mengklaim salaful ummah iki lho, ahli sunnah aku lho, ora penting kan ngono. Klaim bahwa saya ahli sunnah itu ya, klaim bahwa saya Muhammadiyah itu ya, klaim bahwa saya itu ada al-firqatun najiyah harus Pak. Tapi jangan mengklaim bahwa dibalik ahli sunnah itu saya. Ini jangan dibalik ahli sunnah saya. Nah ahli sunnah saya atau al-firqatun najiyah saya atau Muhammadiyah saya, berarti kan dia punya otoritas yang maha. Sementara manusia tidak ada yang maha, dan itulah sifat kesombongan yang gulu jadi ifrat berlebihan. Saya Muhammadiyah aja ya. Artinya saya ada pada Muhammadiyah itu sama Pak istilah namanya. Muhammadiyah, Ahlussunnah, Al-Firqatun Najiyah, Taifah Al-Mansurah. Ini kalau berkaitan dengan aliran. Sama. Dan kita harus menyatakan, karena realitanya kan ada aliran yang macam-macam. Di luar ini kan 73 Islam terpecah dari 73 yang puluh hinar ilawahidah, kecuali yang satu. Tidak ada yang bisa mengidentifikasi jumlah 73, tapi hanya bisa meyakini bahwa itu redaksinya sahih dan 73. Ini 73 itu siapa? Sampai hari ini tidak ada yang bisa, kecuali hanya menggram-gram yang nulis buku gram yang ada. Tapi alasannya tidak valid, alasan logika saja. Tapi yang bisa divalidkan itu dan bisa disepakati itu 7 Pak. 7 aliran. Siji Ahlussunnah, nomor 2 Syiah, nomor 3 Khawarij, nomor 4 Mu'jiah, Jahmiyah, Qadariyah, terus kemudian Mu'tazilah. Terus kemudian Sufiyah Thariqah 7. Ini bisa diidentifikasi. Ulama hanya bisa mengidentifikasi sekitar 7 ini. Kemudian di bawah-bawah ini biasanya coraknya mengarah ke 7 ini. Arahnya ke Ahlussunnah, arahnya ke Thariqah, apa arahnya ke Syiah, apa arahnya ke Qadariyah. Saya bisa arahnya ke Syiah. Kita tidak bisa memastikan bahwa Syiah. Coraknya Syiah, ini kok campur ini. Lah orang awam kan tidak bisa menganalisa. Maka jangan sekali-sekali ke AIDW sana jangan bergerak dokter pun kalau tidak ada yang memvalidasi bahwa kita itu seorang mujtahid, ojo berijtihad. Rusaknya agama Islam tetap kita harus ada rujukan. Itulah yang namanya rujukannya pun harus mutabaroh.
Mutabarai punya legitimasi sampai kepada Rasulullah SAW. Oh, terima. Ya salah satu di antaranya Muhammadiyah ini alhamdulillah yang jenengan derajat di Muhammadiyah. Sana jadi Muhammadiyah dan itu tak ada jenenge nang isorane rakyat biasa ya. Dan itu kan pengikut tak ya. Arkan sempurna ini sing penting rak ngerti sih. Dasar-dasare pokok-pokoknya ngerti. Hanya kita tahu seketika kita ngerti kan ngerti oh arahku rono aku kudu mujune jeneng iki. Artinya kan begitu. Contohnya baliran tahlilan ngeten. Apa ning sing sah ninggalke 100% laten. Kan ra iso ini kan ngerti nek tahlilan ra oleh. Kan minim itu nek tahlilan ra oleh. Lah nek tekno wis alasane mung tekno karo teknen. Wis ngaji-ajine niku mawon. Lah, ini ada itu tekno karo teknen jane ning nek awake terus menutup diri tahlilan boleh lah, ini tidak masalah. Betul loh. Tahlilan tetap kita meyakini tidak boleh. Ane tanggane ngono aku untunge teknen ya wes. Teknen iki selain keterbatasan. Jenenge akeh keterbatasan. Keterbatasan ya awake dhewe wis minta ampun kepada ya Allah gimana ngono ae. Masya Allah kan itu. Oke Pak orang tahlilan. Di dunia itu kita terikat dengan satu sistem yang tidak bisa lepas itu. Tapi kan kita telah berbuat paling tidak ngaji. Paling tidak ngandani, paling tidak kita sudah punya komunitas yang ora tahlilan, tak sok-sok tahlilan. Wah, rekoso juga nih, enggak akan 100% di komunitas sing heterogen, apalagi di Indonesia. Neng Arab itu berpira. Di Indonesia itu ada sekitar 3, nah zaman SD nih, 13.677 tadi ya. 13.037 dengan 200 juta budaya. Ditambah bahasanya kurang metak ning Indonesia itu. Berarti ada ngecake Islam di Indonesia soal hukum itu wah masya Allah. Coba ngarep kon ning kene perang ini terus tenan. Wis padu terus tur nyek-nyekan terus tuduh-tuduhan terus. Iku Muhammadiyah karo Nahdlatul Ulama termasuk luar biasa ngoten. Menjaga ini wah paling orang wae gaduh terus tenan itu. Kenapa saya bisa bilang itu? Saya berulang-ulang kali berkaitan dengan kelompok-kelompok yang mendapatkan dia sing aman pulang kelompok karo kae akhirnya sing tidak dijak rembukan untuk menjadi moderator Muhammadiyah. Nek Muhammadiyah kula niku nek diajari Muhammadiyah loro-loro juga. Loro-loro niku melu ning dinyak. Melu sing disalahke, melu sing dituduh dan sebagainya akhirnya kan gandeng Muhammadiyah iso ngomong malah kono taruh Dik. Kuwi mau njaluk terus karo Muhammadiyah padahal ngenyek. Nek ora diajari Muhammadiyah gak. Wah ngono lho. Ternyata Muhammadiyah itu memahami Islam ora oleh ngono kuwi mau tetep kudu sing besar hati, besar jiwa Mas. Jiwanya yang besar sana jan kono ngenyek kene sing damai kan ya ora masalah. Kuwi nek ora tekan atine wah loro ngene sakitnya tuh di sini. Nek kata itu harus. Nah Ustaz Muhammadiyah kudu tekan ngono ora malu-malu ngenyek kan ora malu takon. Wa asli rubaina huma kan. Nah eneng taifatan yang dua kelompok yang kita tahu yang sedang berseteru. Baliknya itu masalah status pembohong tadi. Jadi intinya bahwa kita dari karakter sampai kepada orang yang sudah sampai karakternya itu memang membayani. Kalau panjang sejarah ini nyeritain ini kurang pokok. Umpamanya ini guru umpamanya Jokowi itu ngaku sih gak jangan ngomong Jokowi pembohong itu gak pokok. Gak biar bohong terus umpama loh ini. Sing diberitakan yang berita ini kok bener kabeh kok kamu sih kabeh kan berarti tukang bohong kayak presiden kan Jokowi pembohong itu gak pokok umpamanya ngono tenang. Indonesia ya elok nalikan zaman presiden orang ngomong Jokowi pembohong kan gitu. Menjaga kemaslahatan umat umpama kan. Tapi jangan tidak boleh, kita kan jadi fitnah, jadi gibah. Lah sing ngerti niku ahli-ahlinya itu tadi yang punya kompetensi tadi. Itu ya. Kembali ke Android kembali ke laptop. Imam An-Nawawi berkata, ketahuilah sesungguhnya asal hukum dusta itu adalah haram. Oh, ini pun ini.
terus. Wes. Ampun itu. Wes saiki 1324. Dari Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kafaratu akan itu. Oke, dari mancing. Ya, mungkin waktunya ya. Iya, lanjutin. Manih tai tahu antas taghfirullah. Rawal Bukhari dan Haritsu yaitu kafarah denda dari orang-orang yang telah menghina atau dengan fitnah konteks Indonesia ini, yaitu dengan memohonkan ampun baginya. Tentunya nek ada punya kesempatan harus minta maaf. Kita lihat gibahnya sendiri awake dhewe kafarahnya dengan mendoakan. Nenek pribadi nih aja harus minta maaf. Contohnya maling juga begitu Pak. Maling kuwi mau kafarahnya dibalekke. Nek apakah dosane awake dhewe dengan balekke cukup koruptor barang ora? Dosane awake dhewe terhadap Allah karena terhadap manusia minta maaf. Bondone balekke. Nek ada minta maaf bondone ora dibalekke, bondone ning kono. Wonge sudah selesai. Bandane cek ning kono, tanggung jawabnya ini. Nah, ininya begitu. Maka tenaga kula interpretasi yang harus dicukup dan sangat bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berarti yang paling rekosan niku